Oke, selamat siang teman-teman. Ini sudah hari kesekian, mungkin sudah minggu ketiga ya. Jadi sudah minggu ketiga kita self karantin atau social distancing di rumah dan eh, ada beberapa perkembangan yang saya lihat di Jogja, yaitu nggak tahu nih, seperti kita dengar di suara latar belakang jalanan di depan rumah saya di seberang tembok ini tuh kok mulai rame gitu, sehingga saya punya anggapan kalau beberapa aktivitas sudah mulai dilakukan lagi oleh teman-teman atau orang-orang gitu. Ya saya sih maklum saja kalau misalnya memang dia harus bekerja ya, tapi harap disadari juga bahwa untuk teman-teman yang pemudik atau apa, jangan sampai sekedar dolan atau main ke rumah saudara gitu di situasi yang seperti ini gitu. Tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing, karena kalau enggak nanti ini akan bertambah lama. Walaupun saya tahu sudah banyak berita positif, ada yang bercerita atau memberitakan tentang masalah kesembuhan, ada yang bercerita tentang masalah berkurangnya atau stagnannya penambahan hanya di angka sekian, tapi tolong itu jangan sampai justru membuat kita lena. Kalau kita lena, nanti akan percuma semua usaha yang sudah kita lakukan ini. Kita jangan terikat di 14 hari itu, tapi kita patuhi pemerintah gitu ya. Terus hilangkan juga rasa ketakutan yang berlebihan ya. Kalau kemudian kita waspada itu wajar, tapi kalau ketakutan yang berlebihan justru itu akan membuat membuat imun kita menjadi turun. Plus semua ketakutan kita itu akan melahirkan hal-hal yang justru itu tidak akan pernah terjadi sebenarnya, ketakutan kita itu. Dan ketika hal itu tidak terjadi ya kita tidak akan bisa mengatasi apapun gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan di vlog saya kali ini. Dan tuh banyak yang mulai mondar-mandir di jalan gitu loh. Nah semoga mereka memang karena bekerja ya, sekali lagi bukan karena ingin jalan-jalan atau apa. Karena kalau ingin jalan-jalan kemudian nanti usaha-usaha kita akan menjadi percuma. Usaha kita yang sudah 21 hari mengunci diri di rumah ini akan menjadi percuma nanti. Saya juga mendengar berita di Jakarta beberapa pusat bisnis mulai dibuka lagi. Ya mungkin karena mereka tidak ada pemasukan ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri gitu. Nah kalau kemudian pusat bisnis mulai dibuka, maka resikonya adalah mulai terjadi transaksi dan mulai adanya hubungan antar orang satu dengan yang lain gitu ya. Saya dengar katanya Tanah Abang hari ini dibuka. Lah kalau hari ini dibuka kemudian muncul transaksi bisnis, terus bagaimana dengan social distancing dan physical distancingnya gitu. Saya nggak tahu itu kebijakan siapa yang membuat. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi perlu diwaspadai, karena kalau tidak diwaspadai itu bisa menjadi bom waktu gitu. Nanti tiba-tiba minggu depan meledak jumlah positif COVID-nya, ya kita akan percuma. Kita tuh udah kerja keras 21 hari prihatin gitu. Jangan sampai kemudian semua harus mentah lagi dan tidak mencapai hasil apapun gitu. Pemutusan rantainya nggak bisa terlaksana gitu ya. Nah kalau pemutusan rantainya percuma, terus teman-teman yang kemudian mungkin menjadi carrier karena ketidaktahuan atau karena kebandelan dengan tetap keluar rumah, main ke sana kemari, kalian nggak kasihan sama teman-teman yang sudah, atau saudara-saudara kita yang sudah mencoba mengisolasi diri, prihatin di rumah gitu. Nah ini adalah salah satu potensi negara kita yang harus kita jaga. Salah satu potensinya gotong royong. Nah gotong royongnya saat ini adalah saling menghormati satu dengan yang lain, usaha yang satu dengan yang lain gitu. Jangan sampai usaha-usaha ini justru kalian tidak lihat gitu loh.
tolong dilihat teman-teman yang sudah prihatin di rumah, yang tidak bekerja, yang pendapatannya minim, semua prihatin. Ya semuanya prihatin. Anda pun yang mungkin keluar rumah juga prihatin sebetulnya. Tapi tolong keluar rumahnya memang karena untuk bekerja. Sekali lagi, kalau memang untuk bekerja saya tidak masalah, gitu ya. Dan sekali lagi seluruh elemen di negara ini, terutama di Nusantara ini sedang bekerja, mulai dari tokoh-tokoh agama, pemerintah, masyarakat, bahkan sampai ke tokoh-tokoh spiritual. Saya mendengar beberapa tokoh spiritual juga sedang bekerja untuk mencoba mengatasi masalah ini dengan caranya. Mari kita hormati semua cara yang ada di Nusantara ini. Biarkan kita bekerja dengan cara masing-masing. Yang mau berdoa dengan cara agamanya silahkan. Yang mau bersemadi atau mau topo apa puasa mutih silahkan, monggo. Bagi saya seluruh usaha harus dikerahkan untuk saat ini. Dan pemerintah sudah mencoba dengan caranya sendiri, baik dari pusat maupun daerah, Departemen Kesehatan yang di pusat maupun yang di daerah, dan kita sendiri sebagai warga masyarakat sudah mencoba untuk bekerja mengatasi ini semua dengan cara kita masing-masing. Silahkan, saya tidak akan membatasi ataupun menjudge apapun. Kalau memang itu yang bisa dilakukan, misalnya teman-teman saya bisa melakukannya hanya dengan meditasi, saya bisa melakukannya hanya dengan puasa mutih prihatin, monggo. Kalau saya bisanya misalnya saya harus sholat tahajud atau saya harus ke gereja berdoa setiap hari, silahkan. Yang penting seluruhnya kita lakukan di rumah saja. Mau bersemedi, mau berdoa, mau puasa ataupun mau apapun silahkan di rumah aja. Ya kan, kita masih dengar nih ini kita masih dengar di sana. Di balik tembok ini masih terdengar suara motor seliwar-seliwar. Saya sengaja biar bising, nggak apa-apa, biar kita tahu situasi saat ini di tanggal ini 6 April 2020 suasananya sudah mulai ramai nih, ini Jogja ini. Nah, saya nggak tahu ini. Semoga semuanya bisa teratasi dengan baik. Saya pesan sekali lagi, jangan ngayal, tetap berada di rumah, stay at home. Entah itu sudah lewat 14 hari nggak masalah. Yang penting kita jaga kesehatan. Itu saja vlog saya kali ini. Terima kasih.